Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk undangannya sehingga saya bisa berbagi dengan teman-teman semua yang ada di sini tentang mungkin bagaimana seni-seni dari ritual-ritual tradisi masa lalu kemudian bergabung dalam konteks seni kontemporer. Perkenalkan, saya Alia Swastika, saya bekerja sehari-harinya sebagai seorang kurator, penulis, dan peneliti. Dan sekarang ini saya bekerja sebagai direktur di Yayasan Biennale Yogyakarta, sebuah pameran seni internasional yang sudah berlangsung sejak tahun 1988. Jadi memang di Indonesia mungkin kalau teman-teman cukup familiar, ada dua pameran seni yang disebut Biennale yang tradisinya sudah dimulai dari cukup lama di tahun 70-an. Dan belakangan dalam satu dekade terakhir mungkin jumlah Biennale di Indonesia ini jumlahnya juga semakin bertambah. Tetapi Biennale Jogja sendiri sudah berusia 35 tahun. Seperti tadi saya sebutkan kita memulai di tahun 1988 yang pada saat itu disebut sebagai Biennale seni lukis atau painting Biennale. Jadi hanya seni lukis yang kemudian bisa diterima atau seniman-seniman yang melukis yang bisa memamerkan karya-karyanya di sana. Next. Ya. Nah, di tahun 92 kita mencapai satu milestone gitu ya. Ada satu peristiwa yang mengubah lanskap estetika kesenian di Yogyakarta dan dalam sejarah Biennale Yogyakarta itu sendiri yang disebut sebagai Biennale Experimental Arts tahun 92. Nah, seniman-seniman muda misalnya Heri Dono, Dadang Kristanto, Agung Kurniawan, nama-nama yang sekarang kita kenal sebagai tokoh-tokoh penting dalam dunia seni rupa Indonesia, pada saat itu semacam melakukan protes. Kenapa hanya lukisan saja yang diterima atau bisa dipresentasikan dalam sebuah biennale gitu. Padahal pada saat itu para seniman ini sudah berkarya dengan berbagai medium, entah itu instalasi, media baru, fotografi dan sebagainya. Jadi mereka kemudian membuat peristiwa tandingan yang disebut Biennale Experimental Arts dan menggunakan ruang-ruang publik sebagai sarana atau wahana untuk mempresentasikan karya-karya mereka. Ini yang di sebelah kiri, sisi gelap Stasiun Tugu, ini karya yang disajikan di ruang publik di Stasiun Tugu. Yang di sebelah kanan itu adalah karya seorang pantomim yang tahun lalu baru berpulang, Pak Jemek Supardi, dan di bawah ada karya Dodi Gaib yang semuanya ini dipresentasikan di ruang-ruang publik karena pada saat itu hampir semua ruang seni digunakan untuk memajang karya lukis di Biennale Jogja yang resmi. Ini adalah satu peristiwa yang cukup penting, performance Kuda Binal karya Heri Dono, yang kemudian juga menandai bagaimana pergeseran estetika di lanskap seni rupa di Yogyakarta. Dan setelah Biennale Experimental Arts, pada penyelenggaraan Biennale selanjutnya, penyelenggara Biennale Jogja mulai terbuka terhadap medium-medium seni yang lain. Jadi tidak hanya menyajikan lukisan saja, tetapi mengakomodir keinginan para seniman dan ekspresi-ekspresi baru dari para seniman untuk kemudian memamerkan medium-medium yang lain. Dan itu berlangsung terus sampai kemudian kita berubah menjadi Biennale Jogja Ekuator di tahun 2010. Paparan saya kemudian di presentasi-presentasi atau di slide-slide selanjutnya akan berangkat dari dua pertanyaan. Jadi yang pertama adalah bagaimana sebuah peristiwa seni kontemporer bisa memberi ruang bagi pengetahuan dan pengalaman lokal yang berpijak pada pengalaman-pengalaman warga itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana peristiwa-peristiwa lokal seperti ini bisa menjadi bagian dari percakapan wacana seni kontemporer dunia dan apa yang kemudian dihasilkan dari perjumpaan dan persilangan tersebut.
Di tahun 2010 kami memulai sebuah inisiatif membangun Yayasan Biennale Yogyakarta yang tujuannya adalah mengembangkan peristiwa Biennale Jogja menjadi sebuah peristiwa seni internasional. Jadi kita dengan sadar sejak awal bahwa bisa kembali ke yang sebelumnya. Kita mencoba mengkritisi apa sih sebenarnya dampak dari upaya yang selama ini ada gitu, pendidikan kita selalu didominasi oleh sejarah seni barat sehingga seringkali kita tidak mengenal lagi pengetahuan-pengetahuan atau kesenian-kesenian lokal. Kalau kita baca buku-buku teks sekolah kadang-kadang orang lebih memahami sejarah dadaisme, sejarah surrealisme Eropa gitu ketimbang apa yang terjadi dalam lingkungan di Indonesia sendiri. Dan ini juga menimbulkan adanya kesenjangan kuasa dan pengetahuan. Jadi definisi kita tentang museum, definisi kita tentang kualitas karya yang baik, definisi kita tentang sejarah seni atau pengetahuan seni semuanya didefinisikan melalui standar barat. Ini yang kemudian coba diulik dan dikritisi oleh pengalaman-pengalaman yang kita kerjakan dalam Biennale Jogja. Next. Nah, bagaimana kemudian kita berupaya untuk memberikan alternatif bagi gagasan internasionalisme yang selama ini sangat didominasi oleh pengetahuan barat. Para pendiri Biennale Yogyakarta, Yayasan Biennale Yogyakarta kemudian mengajukan satu konsep yang disebut sebagai Biennale Jogja Ekuator atau Katulistiwa. Jadi ada kesadaran bahwa kita selalu sejak kecil waktu SD selalu diajarkan bahwa Indonesia itu adalah Zamrud Katulistiwa. Tapi apa maknanya sih menjadi bagian dari titik pusat dunia? Apa yang membuat menjadi Zamrud Katulistiwa itu menjadi penting atau istimewa? Selama ini kita menganggap hal-hal seperti itu hanya terberi gitu ya, jadi kita tidak menguliknya lagi gitu. Nah, proyek Biennale Jogja Ekuator sebenarnya berupaya untuk melihat ulang bagaimana dampak menjadi bagian dari Katulistiwa itu dalam proses sejarah kebangsaan Indonesia. Jadi bagaimana iklim mempengaruhi sehingga kita menjadi kaya akan rempah-rempah, kita menjadi kaya akan ritual-ritual lokal yang berhubungan dengan pertanian, dan kemudian sejarah rempah itu sendiri juga bertransformasi menjadi sejarah kolonialisme dan itu juga mengubah kehidupan kita terutama berpijak pada cara-cara pandang yang lebih modern. Jadi seluruhnya adalah upaya untuk mencari, kalau tadi disebut akar identitas kita. Dengan bekerja di daerah Katulistiwa, kami menemukan penemuan baru yang menghubungkan budaya negara-negara di daerah Katulistiwa. Jadi kita bekerja sama dengan seniman-seniman, kurator, akademisi, peneliti dari negara-negara yang mungkin kita tidak bayangkan sebelumnya gitu ya. Di tahun 2011 kami bekerja sama dengan India, di tahun 2013 kami bekerja sama dengan kawasan Arab, di tahun 2015 kami bekerja sama dengan Nigeria, di tahun 2017 kami bekerja sama dengan Brazil, tahun 2019 Asia Tenggara, dan seluruh proyek Ekuator ini kemudian ditutup dengan kerjasama dengan negara-negara di Oseania. Jadi ada Fiji, Samoa, Tonga, kawasan Australia, Selandia Baru gitu, yang selama ini kita anggap Pasifik gitu ya. Jadi ide kami adalah bagaimana memperkenalkan negara-negara atau kawasan-kawasan yang sebenarnya sangat dekat kebudayaannya dengan kita, tetapi selama ini kita tidak pernah mengenal karena politik luar negeri kita selalu kita berpijak pada keinginan menjadi Eropa, keinginan menjadi Amerika, atau kalau sekarang mungkin keinginan menjadi Korea gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu apa sih yang terjadi di Afrika, apa sih yang terjadi di kawasan Amerika Selatan gitu. Padahal semuanya punya kesamaan karena kita berada dalam satu orbit Katulistiwa. Melalui seri Ekuator, Biennale Jogja memberi tawaran bagi internasionalisme baru. Internasionalisme yang diwujudkan bukan sebagai representasi
dari negara, tetapi merupakan interaksi dua negara yang lebih dalam. Jadi kita biasanya mengundang para seniman dari negara-negara ini untuk datang, tinggal, melakukan penelitian, dan membuat karya di Jogja. Jadi mereka tinggal selama 6 minggu atau 2 bulan dan berinteraksi dengan seniman-seniman lokal. Ini adalah beberapa karya yang sempat kami tampilkan selama putaran Biennale Jogja Khatulistiwa dan menunjukkan bagaimana seniman-seniman dari berbagai kawasan di Indonesia yang selama ini sangat berpijak pada pengetahuan lokal, pada tradisi-tradisi lokal, menciptakan ulang narasi-narasi ini sehingga dia punya konteks yang lebih relevan dengan situasi hari ini. Di sebelah kiri ini karya dari Citra Sasmita, dia seniman Bali yang meneliti ulang kitab kakawin, bagaimana pengaruh kitab kakawin dari Jawa dalam tradisi kebudayaan Bali. Dan biasanya di kitab kakawin itu hanya menceritakan raja-raja laki-laki gitu. Nah, Citra kemudian membangun interpretasi baru dan memberikan tokoh-tokoh perempuan dalam berbagai peristiwa penting dalam penciptaan bumi misalnya. Tulisan yang di bawah itu adalah contoh dari terjemahan serat kakawin yang sempat diterjemahkan ke dalam bahasa Bali dan ditulis oleh Citra menggunakan bubuk kunyit. Jadi itu, ini ruangannya cukup besar ya, hampir 8 meter dan dia membuat semua tulisan itu dengan bubuk kunyit gitu. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruangannya, bau kunyit dan rempah-rempah, di sekitarnya ada cengkeh, ada kapulaga, itu sangat kuat dalam ingatan kita. Lalu yang di sebelahnya, yang di tengah adalah karya dari UD Ido Kolektif, ini terutama dibuat oleh seniman bernama Yanto Gombo, dan mereka ini semua berasal dari Papua. Jadi yang penting untuk dicatat juga selama ini sejarah seni rupa Indonesia itu selalu berpusat pada apa yang terjadi di Jawa. Jadi kita sering tidak tahu sebenarnya siapa sih seniman lokal dari berbagai wilayah di Indonesia dan apa yang mereka kerjakan hari-hari ini. Ini adalah salah satu contoh dari seniman-seniman muda di Papua. Ini ukurannya cukup besar, dia mungkin 12 kali 10 meter gitu ya. Jadi dan terpasang di depan gedung Jogja National Museum, jadi cukup masif gitu. Jadi semua orang yang nonton langsung bisa melihat. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka menggunakan simbol-simbol yang berhubungan dengan tradisi lokal, tetapi pada saat yang sama juga mengkritisi pengalaman mereka menjadi bagian dari Indonesia. Yang di sebelah kanan itu karya dari seniman India, N.S. Harsha, yang bercerita tentang kosmologi. Jadi ini seperti Bima Sakti yang proses penciptaannya sangat menarik karena dia hanya menumpahkan cat dari ember gitu dan terbentuklah Bima Sakti. Kemudian ada planet-planet kecil yang digambar dengan mural. Next, di sebelah kiri itu juga karya dari seniman India, Sakshi Gupta, yang bercerita terutama tentang tolak bala gitu ya kalau di Indonesia disebutnya. Dan sama ternyata kalau di India mereka menggunakan simbol cabai untuk menghapus sial atau tolak bala itu tadi, dan ini adalah kelambu yang dibuat dari puluhan kilo cabai gitu ya. Jadi ini lumayan besar ukurannya dan saya ingat waktu itu membantu teman-teman volunteer untuk menciptakan karya ini. Jadi senimannya karena nggak bisa datang, beliau hanya memberikan desain gitu dan kita semua harus membuat karya itu. Jadi tangannya benar-benar kita merasakan sebenarnya gimana sih pedasnya cabai itu kalau kita memang berjam-jam hanya memegang itu gitu ya. Lalu ada karya Agus Wage, Tembok Toleransi, yang ini interaktif juga. Jadi kalau kita mendengarkan atau mendekatkan telinga kita ke bagian telinga di tembok itu, kita akan mendengarkan suara azan. Jadi ini juga untuk memberikan refleksi. Selama ini kalau di Indonesia mungkin suara azan itu kan terbuka. Kalau kita di ruang publik, di satu wilayah perumahan mungkin
satu RT ada 4 masjid gitu ya yang suaranya cukup keras, dan justru dalam karya Agus Wage ini itu dibuat menjadi lebih personal, lebih privat. Hanya kalau kita mendekat maka kita akan mendengarkan itu. Next. Nah, di tahun 2023 ini menandai Biennale Jogja ke-17, maksud saya, kita berganti konsep. Kita mencoba untuk mencari relevansi baru, terutama melihat kembali situasi pasca Covid, karena pada masa Covid kita melihat bagaimana masyarakat kemudian berlomba-lomba mencari hal-hal yang lebih dekat dengan keseharian kita. Misalnya pengobatan lokal atau pangan-pangan lokal, semua hal yang dekat dengan kehidupan keseharian kita. Nah, dari pengalaman itu kita melihat bahwa sebenarnya daya hidup masyarakat di desa itu sangat kuat, sangat resilient, sehingga kami berpikir untuk mencoba melihat kemungkinan bagaimana jika seni kontemporer itu dibawa ke desa dan bergabung, berkolaborasi dengan warga. Karena itu kita juga memilih judul yang sangat lokal, ini dari kata niteni ya, kalau orang Jawa sangat dekat dengan sedikit-sedikit orang, oh aku udah niteni nih, kalau panas gini biasanya mau hujan. Kalau ada binatang apa itu pertanda sesuatu, kalau ada kupu-kupu artinya ada tamu akan datang dari jauh gitu. Jadi titen itu adalah sebuah ilmu bagaimana kita membaca tanda-tanda alam, untuk kemudian kita jadikan sebagai pegangan untuk mengambil keputusan tertentu. Jadi judul pamerannya kita pilih Titen, dan di bawahnya ada subjudul pengetahuan menubuh, pijakan berubah. Ini bisa next. Yang semuanya kemudian kita bingkai dalam satu perspektif tentang translokalitas dan transhistorisitas. Translokalitas ini terutama untuk melihat bagaimana konteks global itu tidak hanya bersifat antar negara atau antar wilayah gitu ya, tetapi justru internasional itu bisa jadi adalah sekumpulan relasi-relasi antar lokal atau interlokal. Jadi translokalitas yang kita maksud adalah bagaimana mempertemukan banyak lokalitas dari berbagai tempat di dunia, dari India, dari Nepal, dari Thailand, dari Filipina, bahkan dari Eropa Timur. Jadi di tahun 2017 ini kita bekerja sama dengan beberapa negara Eropa, dan transhistorisitas adalah konsep untuk melihat bagaimana pergeseran sejarah itu sebenarnya mempunyai pengaruh yang berdampak secara namanya sirkular bagi beragam kebudayaan. Next. Nah, di tahun 2017 ini pamerannya baru selesai sekitar 2 minggu yang lalu. Boleh kembali ke slide sebelumnya? Ya, kita mengundang lebih dari 70 orang seniman Indonesia dan luar negeri, dan seperti saya sampaikan tadi banyak, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun kita mengundang seniman-seniman dari Eropa, tetapi juga bukan Eropa yang sembarang Eropa gitu. Jadi kita berusaha untuk menelusuri ulang sejarah gerakan non-blok yang berlangsung dimulai dari Beograd di tahun 1961. Jadi banyak di antara seniman-seniman ini berasal dari negara-negara seperti Kroasia, Serbia, mana lagi Slovenia, Montenegro, Moldova, Bosnia, Slovakia. Jadi benar-benar kita mencoba melihat ulang bagaimana relasi sejarah dan dampaknya terhadap kehidupan sosial politik di kawasan itu sejak tahun 61. Lalu kita menggunakan 13 venue yang tersebar di berbagai desa, dan sebenarnya 2 desa di Panggung Harjo dan Bangunjiwo di Bantul, Yogyakarta, dan banyak sekali dari venue-venue yang kami pilih ini sebenarnya adalah ruang komunitas. Jadi kalau sore dipakai anak-anak menari, ada kelas tari di sana, atau dipakai latihan gamelan, atau dipakai rapat oleh warga. Jadi justru kita ingin membawa seni itu masuk ke dalam ruang-ruang yang bukan museum, tetapi dia hidup dan hadir di tengah-tengah warga.
Lalu ada 100 lebih program publik, 150 volunteer, 500 kolaborator, dan 40 sekolah dan universitas. Ya, ini beberapa cuplikan dari apa yang terjadi. Next. Nah, tadi saya sudah menyebut bahwa keinginan kami adalah bagaimana seni kontemporer itu tidak hidup terpisah dari kehidupan masyarakat yang biasanya tidak punya akses ke dalam praktik-praktik kesenian gitu ya. Di sini misalnya kita banyak sekali mendapatkan publik baru, warga-warga yang memang hidup di daerah situ. Ini salah satu venue, sebuah gudang yang cukup luas, jadi cukup industrial gitu ya tempatnya, dan teman-teman bisa melihat ada karya-karya di sana. Ini sedang mendapat kunjungan dari kelompok wanita tani dari Desa Bangunjiwo, jadi mereka keliling 13 venue itu, dan sebagian besar dari mereka itu adalah pengalaman pertama nonton pameran seni. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya kalau kita membicarakan ekosistem kesenian, selama ini publik yang kita sentuh itu masih sangat terbatas, terutama mereka yang hidup di perkotaan. Tapi bagaimana kemudian seni juga bisa menjangkau mereka yang tinggal di ruang-ruang pinggiran. Ini kunjungan dari sekolah-sekolah, terutama juga sekolah-sekolah yang memang letaknya ada di desa tersebut, dan sama hampir semua anak, jadi mungkin 70% audiens kami itu adalah pengalaman pertama nonton pameran, dan mereka cukup senang karena ternyata karya-karya yang dipamerkan itu punya kaitan atau mereka merasa bisa relate dengan pengalaman hidup sehari-hari. Jadi yang di atas itu instalasi terbuat dari jagung, jadi benar-benar jagung yang kita tunggu kering lalu dikepang gitu ya. Dikepang kemudian dia membentuk instalasi, lalu kita padukan dengan gandum. Ini karya dari seniman Nepal yang membicarakan tentang upacara panen padi di sana. Jadi tidak hanya menjadi penonton, sebenarnya warga kita libatkan, boleh next lagi? Warga juga kita libatkan sebagai pencipta. Jadi misalnya ini karya dari Anusapati, dia bekerja sama dengan para pengrajin bambu di kawasan Panggung Harjo dan Bangunjiwo, dan kita menemukan bahwa para pengrajin bambu yang muda, mereka sudah tidak lagi memiliki teknik untuk membuat pola-pola yang tradisional seperti ini. Dan pola ini disebut sebagai pola Sudamala, yang sama seperti cabai tadi, dia bersifat sebagai penolak bala. Jadi kita belajar pakai ada workshop gitu, diajari oleh seorang maestro bambu dari desa tersebut yang sekarang umurnya hampir 80 tahun. Jadi selama proses membuat ini, generasi muda yang bekerja tukang-tukang di sana kemudian belajar satu teknik baru tentang, dan belajar juga tentang filosofi Sudamala itu sendiri. Di sebelah kanannya karya dari seniman Philip Thailand. Nah ini yang kain-kain itu semua juga dibuat dari pewarnaan lokal. Ini semua di area persawahan ya. Jadi para petani, anak-anak yang berkumpul di situ, mereka semua tiba-tiba punya akses untuk nonton seni kontemporer. Next. Yang di sebelah kiri karya dari seniman Rumania. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah keranjang yang biasa dipakai petani untuk membawa hasil panen gitu kan. Lalu oleh dia dibentuk menjadi sebuah kincir angin. Jadi ini ukurannya cukup besar, hampir 5 meter, dan si seniman sendiri tertarik dengan model-model arsitektur vernakular. Jadi arsitektur yang selama ini mungkin tidak dipandang sebagai struktur konstruksi, tetapi dia tertarik pada keterampilan dan kepengrajinan yang ada dalam masyarakat atau tukang-tukang setempat. Next. Kita juga memanfaatkan next, ini tadi beberapa contoh kolaborasi dengan warga. Monica Hapsari yang membuat lagu baru dengan warga dengan gejok lesung. Ini seniman Turki yang kemudian mengadakan workshop menjahit dengan ibu-ibu dan menghasilkan satu instalasi yang sangat besar, lukisan 6 meter semua terbuat dari kain. Next. Lalu kita juga bekerja sama dan memamerkan karya-karya dari pengrajin lokal yang selama ini mereka tidak punya ruang. Jadi ini adalah pembuat tikar pandan, Ibu Legiem,
Di sebelah kanan itu Ibu Atmo, dia membuat mainan anak-anak yang selama ini kita bahkan tidak pernah menyebut beliau sebagai seniman gitu. Kita taunya oh dia kan bikin mainan anak-anak gitu. Next. Lalu kita juga aktivasi museum lokal. Jadi ini adalah museum Monumen Bibis, tempat di mana Soeharto sempat tinggal di sini selama Presiden RI kedua, sempat tinggal di sini selama 6 bulan selama masa revolusi. Dan selama 25 tahun, sejak tahun 98, museum ini kosong, terbengkalai, tidak pernah dibuka untuk umum. Lalu kami mengundang para seniman untuk merespon narasi-narasi tersebut. Di sebelah kiri ini adalah karya dari seniman Jompet Kuswidananto. Lalu ada cerita tentang eksil juga dari seniman Vincent Rumaleon, yang masing-masing narasi dari karya ini sangat berhubungan dengan sejarah tempat tersebut gitu ya. Dan untuk pertama kalinya akhirnya warga bisa mengakses lagi tempat yang sudah lama dilupakan dan mendapatkan narasi-narasi baru yang membuka mata mereka. Ini juga beberapa, di sebelah kanan itu Lintang Raditya membuat instalasi suara yang tanahnya diambil dari daerah sekitar di Monumen Bibis itu dan membuat mengajak audiens untuk membayangkan bagaimana misalnya kita bisa mendengarkan suara tanah. Next. Mungkin saya ingin menutup paparan saya ini dengan refleksi tentang bagaimana kita bekerja dalam konteks lokal, tetapi pada saat yang sama kita menjadi bagian dari percakapan tentang dunia seni rupa global. Jadi bukan berarti ketika kita bekerja dalam satu konteks lokal lalu kita mengucilkan diri ya, tetapi justru itu adalah menjadi modal bagi kita untuk memberikan alternatif-alternatif pada percakapan dan wacana pada dunia. Saya ingin membacakan satu refleksi singkat. Pengetahuan lokal adalah jiwa bagi setiap komunitas masyarakat di Nusantara. Ia tidak hanya menjadi warisan untuk mengenang masa lalu, tetapi lebih dari itu, ia justru harus dihidupkan dengan spirit-spirit yang relevan dengan masa kini. Praktik kesenian berbasis sejarah dan pengalaman tempatan telah menunjukkan bagaimana manusia terus berubah, berevolusi, bergerak secara dinamis, merespon perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Pengetahuan ini tumbuh dalam diri dan tubuh secara kolektif, membentuk imajinasi bersama dan apa yang acap kita sebut sebagai akar identitas. Menghidupkan kebudayaan dan pengetahuan lokal berarti membawa mereka untuk mempunyai arti yang istimewa dalam kehidupan di mana mereka berada, yaitu di antara warga. Pertemuan kebudayaan lokal dengan kebudayaan dunia, sebagaimana pengalaman kami selama belasan tahun bekerja di Biennale Jogja, telah membuktikan bagaimana warga secara terbuka membagi dan menciptakan jalan untuk terbentuknya budaya dan karya-karya baru yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Pertukaran, perjumpaan, dan persilangan adalah laboratorium kebudayaan yang mendorong perubahan-perubahan sosial demi terciptanya masyarakat yang lebih progresif dan toleran. Kita akan selalu menjadi lokal dan berbincang sebagai warga global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.